Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 8, pada kesempatan ini, pada semester 2 ini, kita akan membahas materi bab 3, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Sebelum ke materi, kita harus tahu dahulu apa yang dimaksud dengan keunggulan, keterbatasan, permintaan, penawaran, dan teknologi. Oke, di sini yang dimaksud keunggulan kita definisikan adalah produk atau hasil yang paling banyak dihasilkan di suatu daerah. Nah, jadi di daerah itu apa yang dihasilkan paling banyak atau paling dominan itu disebut sebagai keunggulan daerah tersebut. Kemudian, yang dimaksud keterbatasan adalah hasil atau produk yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat atau belum mampu memenuhi kebutuhan daerah setempat. Nah, kalau yang hasilnya itu belum maksimal, belum bisa mencukupi, itu disebut dengan keterbatasan. Kemudian, permintaan. Dulu di kelas 7 kita pernah belajar tentang permintaan dan penawaran. Nah, di sini Bapak definisikan secara singkat, permintaan adalah tingkat keinginan pelanggan untuk membeli produk yang diberikan penjual. Sedangkan penawaran adalah jumlah produk yang disiapkan oleh pihak pengusaha untuk dijual. Jadi kalau permintaan itu keinginan masyarakat untuk membeli. Nah, sedangkan penawaran itu produk yang disiapkan oleh pengusaha untuk dijual. Nah, kemudian teknologi di sini perannya adalah untuk mempermudah proses dalam melakukan permintaan dan penawaran atau mempermudah dalam kegiatan jual beli atau perdagangan. Kita ambil contoh seperti Pulau Jawa. Pulau Jawa banyak dilewati oleh jalur pegunungan aktif, sehingga menyebabkan tanah yang ada di Pulau Jawa menjadi subur. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis. Seperti kita tahu, negara yang mempunyai iklim tropis itu memiliki curah hujan yang tinggi. Dari hal ini menyebabkan Pulau Jawa menjadi daerah yang merupakan penghasil bahan makanan yang melimpah, seperti beras, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Contoh yang lain adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan keunggulannya adalah di bidang sumber energi. Sumber daya energi itu seperti LPG, batu bara, dan minyak bumi. Mengapa Kalimantan mempunyai sumber daya energi yang melimpah? Karena Pulau Kalimantan dilewati oleh garis khatulistiwa. Kita tahu daerah yang dilewati oleh garis khatulistiwa itu mempunyai curah hujan hampir sepanjang tahun. Nah, seperti kita ketahui bahwa batu bara itu berasal dari sisa tanaman yang telah tertimbun jutaan tahun yang lalu. Dan minyak bumi berasal dari sisa-sisa makhluk hidup atau hewan yang telah tertimbun jutaan tahun lalu. Kita tahu, kalau Kalimantan dilewati garis yang curah hujannya tinggi, itu menyebabkan tanamannya menjadi banyak. Dimana kalau tanamannya banyak, di situ akan banyak habitat hewannya. Nah, di situ hewan dan tanaman yang sudah berusia ratusan tahun yang telah mati, itu terjadi tanah. Kemudian terjadilah batu bara dan minyak bumi. Oleh sebab itu, Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan melakukan hubungan kerjasama. Pulau Jawa melakukan permintaan akan sumber daya energi ke Pulau Kalimantan. Sebaliknya, Pulau Kalimantan permintaan akan bahan makanan, sayur-sayuran, dan buah-buahan kepada Pulau Jawa. Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa juga akan melakukan penawaran. Penawaran dilakukan apabila produknya melebihi atau surplus. Nah, sebagai contoh, Pulau Jawa melakukan penawaran buah-buahan atau hasil yang lainnya. Pulau Kalimantan melakukan penawaran akan hasil sumber daya energi yang lainnya. Berikut adalah tabel tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia atau keunggulan masing-masing wilayah yang ada di Indonesia. Apabila tabel kurang jelas, anak-anak bisa melihat di buku paket IPS kelas 8 semester 2.
Dalam skala internasional, keunggulan bangsa Indonesia adalah sumber daya alamnya, seperti gas bumi, batu bara, minyak bumi, bahan makanan seperti beras, buah-buahan, sayur-sayuran, dan hasil lautnya. Sedangkan negara Jepang terkenal dengan teknologinya. Jepang merupakan negara penghasil teknologi kendaraan seperti mobil, kemudian sepeda motor, dan barang-barang elektronik rumah tangga lainnya seperti televisi. Untuk itu, Jepang dan Indonesia melakukan kerjasama. Bangsa Indonesia melakukan permintaan atas teknologi kepada bangsa Jepang, dan bangsa Indonesia melakukan penawaran akan sumber daya alam kepada negara Jepang. Sebaliknya, bangsa Jepang melakukan permintaan akan sumber daya alam kepada Indonesia, dan negara Jepang melakukan penawaran akan teknologinya kepada bangsa Indonesia. Sedangkan teknologi berfungsi untuk mempermudah proses permintaan dan penawaran barang. Atau juga bisa teknologi itu mempermudah proses jual beli dan perdagangan baik antar daerah maupun antar negara. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.